Tentang pola bilangan. Waktu kelas 7 kan sudah pernah belajar. Ini gambarnya kenapa mirip temanmu ini? Siapa ini? Reskiandra baru bergabung. Pola bilangan. Jadi yang pertama pola barisan konfigurasi objek. Jadi nanti ada gambar yang berbentuk berpola, bilangannya berpola. Kemudian B, pola dan suku-suku barisan bilangan. Kemudian yang ketiga, barisan dan deret aritmetika. Nah, ini yang sama maksud tadi. Ini dulunya dipelajari di SMA. Kemudian yang keempat adalah barisan dan deret geometri. Nah, mungkin itu. Lebih lanjutnya lagi nanti dipelajari lagi di SMA. Nah, kita lihat dulu yang pertama, pola barisan konfigurasi objek. Waktu kelas 7 kemarin kan sudah pernah belajar tentang bilangan. Ada berapa bilangan yang pernah dipelajari waktu kelas 7? Ada yang mau bicara? Zahwa, mungkin bisa? Nggak ada Zahwa. Kita langsung lanjut kalau begitu. Yang pertama, pola konfigurasi objek. Nah, satu pengertian pola barisan bilangan. Yang bagaimana sih sebenarnya itu pola barisan bilangan. Kemudian yang kedua, barisan bilangan khusus dan polanya. Kita lihat dulu yang pertama. Masih ada dulu ada yang mau masuk ya. Nah, pengertian pola barisan bilangan. Nah, ini perhatikan pola batang-batang korek ini. Kalau kita perhatikan pola yang pertama, di sini ada 3 batang korek. Betul ya? Ya. Yeah. Yang kedua ada berapa batang korek itu yang kedua? Ini yang pola kedua? 4. 4 atau 5? 5 ya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi ini 3, ini 5. Kemudian pola jumlah batang korek yang ketiga? 7. Yang keempat? 9. Ini contoh pola barisan bilangan. Polanya berapa ya? Selalu bertambah 2. Nah, kalau kita perhatikan ini kan 3. Di sini 5. 3 ke 5 itu selisih berapa? Selisih 2 kan? 14. Nah, 5 ke 7 juga selisih 2, 7 ke 9 juga selisih 2. Begitu seterusnya. Jadi kalau saya tanyakan pola ke 5 kira-kira berapa banyak batang korek di situ? 10. 7. Pola ke-5, nah ini kan 1, 2, 3, 4. Yang kelima berapa batang? 13 Pak, 13. Berapa? 13. 13. Dari mana 13. Yang kelima, nah. Kalau yang keenam mungkin 13. 11. Nah, yang ke-11. 11. Tinggal tambahkan ini 2. Gitu ya? Ya. Ya, Pak. Ini contoh pola bilangan. Nah, berikutnya barisan bilangan khusus dan polanya. Ini kenapa bilang khusus? Karena ada nama barisannya istilahnya. Yang pertama pola barisan bilangan asli. Bilangan asli kan waktu kelas 1 sudah diajarkan mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini polanya bertambah 1. Kemudian pola barisan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu mulai dari berapa? 1, 3, 5, 7. 5, 9, 11, 13. Ini namanya pola barisan bilangan khusus. Yang ketiga, barisan bilangan genap. Sorry, sebelum lanjut, bilangan ganjil tadi selisih berapa? Selisih 2 ya?
Ini selisih 2. Dua. Siapa yang coret ini? Bisa dihapus. 10, Yang merah. 12, dan seterusnya. Angkat dulu ini yang merah. Siapa yang coret-coret ini merah? Nah. Dan terhapus. Oke, kita lanjut dulu. Kelihatan jadi kelihatan. C barisan bilangan genap. Nah, bilangan genap sama polanya. Dia selalu bertambah 2. Tapi karena bilangan genap berarti pola pertamanya atau angka pertamanya bukan lagi 1, tapi mulai dari 2. Kan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Ini selisih 2 juga. Sama tadi dengan bilangan kecil. Bedanya di mana ya? Beda di angkanya saja. Kemudian yang keempat, ada namanya pola bilangan segitiga. Kenapa namanya pola bilangan segitiga? Karena kalau disusun itu dibuatkan atau dikumpul benda, itu akan membentuk sebuah segitiga. Ada yang selalu coret-coret monitor pin. Udah kelihatan tulisannya itu, nak? Siapa yang coret-coret? Nah, hapus. Yang merah belum bisa. Nah, mana itu pola bilangan segitiga ini? Mulai dari 1, kemudian 3, kemudian 6, 10, 15, dan 15. Nah, dapat dari mana? Nah, ini perhatikan polanya. Pertama 1, kemudian 1 tambah 2, kemudian 1 tambah 2 tambah 3, kemudian 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Dan seterusnya. Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pola ke-6 berapa? Berapa angkanya? Ada yang tahu? 50. Berapa? Berapa? 21. 25. Dari mana dapat 25? Dari 1. Berapa? 21. Iya, 21. Siapa tadi menjawab itu? Nak? Siapa yang menjawab tadi itu 21? Saya. Saya siapa? Nah, dari mana dapat 21? 21 itu didapat dari, ada yang bisa bantu jawab temannya? 1 tambah 2, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan tambah 6 ya? Tambah 6. Tunggu dulu, nak. Kenapa banyak sekalian coret-coret ini? Waduh. Siapa yang coret ini? Jangan sampai ikut ada yang coret-coret. Itu yang merah hapus. Sekian berapa? Ini yang merah dari tadi tidak hilang. Kita lanjut yang kelima, pola barisan bilangan persegi panjang. Nah, yang persegi panjang ini kalau disusun bentuk persegi panjang. Bedanya tadi kalau bilangan segitiga ditambah 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Tapi itu bilang Pak. Ada tak tulis Pak Ich. Betul. Apa itu? Pak Moka. Siapa itu? Jangan nulis di layar. Fitnah. Betul apa? Fitnah. Astagfirullah. Bukan tahu apa, Bukan bukan. tadi Pak. Mungkin itu orangnya yang menulis. Siapa yang menulis? Apa itu? Saya Kemarin tulis Pak. Siapa itu? Bukan saya. Hapus dulu itu. Ada kayaknya kemarin ini peserta ini selundupan mencoret-coret. Tidak ada mau mengaku. Kita lanjut dulu. Kan pembelajaran ini.
Ya, kita doakan saja semoga kembali ke jalan yang benar, itu yang mengganggu belajar. Amin. Amin. Yang mengganggu belajar nanti itu didoakan di tinggal kelas ya. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. 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 Yang kelima, barisan bilangan persegi panjang. Nah, tadi kalau bilangan tadi ditambah, kalau ini dikali. 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 6. Kalau saya tanyakan berapa pola ke-6-nya nih kira-kira? Kelimanya dulu, kelima. 20. Angka kelima berapa? 25. Dari mana Pak 25? Oh iya, 25. 5 kali 5. Hah? Saya ulangi, perhatikan polanya. 30. Ah, yang benar adalah 30. 30. Dari mana Pak 30? Oh iya, iya, iya. 5 kali 6. 5 kali kali 6. Iya, 5 kali 6. 6. Jadi bukan 25. 5, oh. Lanjut. Barisan bilangan persegi atau bilangan bulat. Kalau tadi persegi panjang. Kalau ini persegi. Rumus persegi itu kan pangkat 2. Jadi 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. Ah, yang ke-6 berapa? 6 pangkat 2. 6 pangkat 30. 6 pangkat 2. Iya, gitu. 6. Kalau saya tanya pola ke-10? 100. 100. Dari mana Pak 100? 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. 2. Selanjutnya ada pola bilangan pada segitiga Pascal. Nah, ini segitiga Pascal. Polanya 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3. Ah, dari mana dapat 2? Caranya begini. 2 yang ini diambil dari 2 yang ini jumlah dari 1 tambah 1 dapat 2. Kemudian pola baris keempat 1, 3. 3 dari mana? 1 tambah 2, 3. Kemudian ini lagi 2 tambah 1, 3. Begitu seterusnya caranya. Kemudian lanjutannya barisan kelima. 1 tambah 3. Jadi, di sini 4. Dari mana dapat 4? Ya 1 tambah 3. Ini dari mana dapat 6? 3 tambah 3. Tambah 3, 6. Kemudian dari mana dapat 4? 3 tambah 1. Nah, saya tanya ini. Siapa yang bisa jawab? Satu orang ya? Barisan ke-6. Ya. Coba sebutkan barisan ke-6. 10, 10, 5, 1. Satu orang. Sawah. Tambah 6. Tunggu dulu, Pak. 6 tambah 1, 10, 16. 6, 1, 6. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Saya mood. Coba Sawah bicara dulu. Kasih aktif ke... Iya. Nah, coba Saya? berapa? Iya, Sawah. Saya matikan Belum dulu dapat, Pak. speakernya ya. Belum Fiku dapat, Pak. Belum P. Nah, saya matikan lagi. Yang dapat coba nyalakan speakernya baru bicara. Siapa? Saya Pak. Siapa saya? Siapa itu? Syahdan. Sadan, ya berapa itu Sadan? Baris ke-6-nya berapa? Sesuai urutan Pak. Iya, ini kan pola baris kelima kan 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, sekarang yang baris ke-6 itu berapa angkanya kira-kira? 1, 6, Terus? 15, 20, 15, 6, 1. Iya, gitu. Jadi caranya dijumlah-jumlahkan saja ini. 1 tambah 5 kan 6. Berarti 1, 6. Kemudian 15. Kemudian 20. Kemudian 15 lagi. Kemudian 6. Kemudian 1. Itu pola barisan bilangan pada segitiga Pascal. Ini berguna sekali di pelajaran IPA nantinya. Ada lagi baru masuk. Aisyah Nur Afifah. Oke, kita lanjut. Saya mute ya. Kalau yang mau bicara langsung menyalakan saja mic-nya. Nah, sekarang kita lihat contohnya dulu.
Ada jadwal situ kepae. Ada jadwal. Coba lihat itu. Itu. Kelas 9 saja. Oh. Oke, kita lihat contoh soalnya. Hah? Tidak, Jin. Sekira ada sudah kita print. Coba amati dulu contoh soal di layarnya. Pertama ada 1 bola, kemudian yang kedua ada 4, yang ketiga ada berapa ini? 8 ya? 7 ya? 7. Ada 10. Nah, kalau kita lihat polanya, nah dari gambar ini di atas, jadi gambar pertama itu ada satu nokta namanya. Gambar kedua ada 4. Nah, dari mana dapat 4? Dari 1 tambah 1 kali 3. 1 tambah 1 kali 3. Operasi bilangan kalau ada kali dengan tambah dahulukan apa? Kali. Jadi 3 kali 1 dulu. Dapat 3 tambah 1. Jadi hasilnya 4. Gambar ketiga. Jadi semua ini polanya 1 semua di depan. 1. Nah, kemudian pola ketiga berarti 1 tambah 2 kali 3. 3. Ini Rismawati. Pak, kenapa cuman dikali 3, Pak? Kenapa ndak angka yang lain? Nah, kenapa? Karena ini kebetulan polanya begitu, nak. Jadi tidak mesti 3 ya, tergantung jumlah bolanya. Kebetulan sini jumlah bolanya memenuhi 3 yang dikalikan 3 berarti ya itu semuanya dikali 3. Coba kalau kali yang lain, tidak sama itu hasilnya? Saya mau tanya dulu, ada siswa namanya Rismawati kah? Tidak ada. Atas nama siapa ini Rismawati? Kemudian gambar keempat. Nah, 1 tambah 3 kali 3. Perhatikan ini kalau kita lihat di depan ini 1 semua. Kemudian selanjutnya adalah berurut. Harusnya di sini kalau mau dilanjutkan di sini ada 0. 0, 1, 2, 3. Kalau dilanjut di bawah ini berarti sini 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau ditanyakan berapa nokta pada pola ke-18, jadi gambar ke-18, jadi perhatikan gambar ke-1, di sini ditambah 1 tambah 1. 2, di sini 1. Kalau di sini 3, di sini di sebelah kanannya 2. Kalau di sebelah kirinya 4, maka sebelah kanannya 3. Berarti kalau begitu, karena di sini 18, berarti di sini ditambah 17. Nah, kemudian tetap dikali 3. Nah, sekarang saya mau tanya. Kira-kira kalau gambar ke-20, berapa angkanya? Coba cari. 19. 19. Hasil akhirnya langsung, hasil akhir. 1 tambah 19 kali 3. 19 3. Iya, berapa hasil akhirnya? 60. Berapa 19 kali 3? 19 kali 3. Berapa? 57. 57. Tambah 1. Tambah 1. 58. Berarti berapa? 58. 58. 58. 8. Bisa dipahami ya contoh soal ini? Iya. Ini salah satu contoh pola bilangan. Siapa itu? Nah, sekarang bagian B kita masuk pola dan suku-suku barisan bilangan. Nah, yang pertama pengertian barisan bilangan, kemudian yang kedua ya beberapa contoh aturan barisan bilangan. Kemudian yang ketiga kita menemukan rumus suku ke N. Jadi di matematika suku ke N atau suku itu dilambangkan dengan huruf U. Nah, kita lihat dulu yang pertama pengertian barisan bilangan. Jadi barisan bilangan ya ada pola tersendirinya. Contohnya bagian A, jadi 1, 3, 5, 7.
Ini ada selisihnya, selisih 2. Ada 4 suku, jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kemudian contoh yang kedua, ada 2, 4, 6, 8, 10. Ini selisih-selisih 2 juga. Ini U1, U2 atau suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Nah, kalau ini ada suku ke N-nya. Maaf Bu, lagi mengajar kebetulan. Islam. Yang contoh yang ketiga ada 3, 6, 9, 12, 15. Ah, ini tidak ada batasan sukunya. Bisa sampai. Kenapa suku N, Pak? Kenapa? Kenapa suku ke N? Suku ke N ini Kenapa bisa itu adalah disebut jumlah U1, sukunya. U2, Pak? Jadi kalau ada 4 sukunya, berarti suku ke 5, U5 jadinya. Suku ke N-nya simbolnya UN, simbolnya itu UN. Oke, Pak. Gitu ya. Nah, ini beberapa contoh aturan barisan bilangan. Wow. Untuk soal seperti ini tidak baku ini. Apa, tidak ada rumus bakunya. 5 tambah 7. Nah, contoh. Yang pertama ada barisan bertingkat 1. Tingkat 1 maksudnya langsung ada pola tertentunya. Contoh 1, 3, 5, 7, 9. Ini selisih 2 kan? Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Ini maksud namanya barisan bertingkat 1. Karena baris pertama sudah berbentuk barisan. Siapa mau cari-cari ini? Yang kedua, barisan bertingkat 2. Nah, ini barisan bertingkat 2. Barisan apa? Baris keduanya yang berbentuk memiliki pola yang sama. Contoh, baris pertamanya 0, 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Ternyata polanya dari 0 ke 1 ditambah 1. Dari 1 ke 3 ditambah 2. Dari 3 ke 6 ditambah 3. Dari 6 ke 10 ditambah 4. 4. Nah, kira-kira ini setelah 10 angka berapa di sini? Ada yang tahu? 13. 15. Berapa? 10. Iya, 5. 15. Kan tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Berarti selanjutnya harus ditambah 5. Ini contoh bahasa. Contoh barisan bertingkat 2. Yang ketiga, barisan bertingkat 3. Berarti dia barisan ini pada baris ketiganya yang memiliki pola yang sama. Maksudnya polanya sama, memiliki selisih yang sama. Ini kita lihat, ini paling bawah ini selisih 2. Kalau tadi di atas ini selisih 1. Kita lihat barisan Coret gitu ya. enggak, tadi ada coret-coret. Pak, enggak kelihatan yang kan ini, Pak. Barisan bertingkat 3. 0, 1, 3, 8, 14, 2, 3, 5. Nah, dari 0 ke 1 bertambah 1, dari 1 ke 3 bertambah 2, 3 ke 8 bertambah 5, 8, 18 bertambah 10, 14 ke 17. Nah, kalau kita lihat baris ketiganya, ternyata polanya itu membentuk bilangan ganjil ya. Iya, Pak. Ini salah satu. Yang paling pertama. Ini kan bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7, gitu ya. Iya, 5, 7. Nah, kalau saya tanya, kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9. Kira-kira bilangan ke-7 ini berapa? Ada yang tahu? 52. 52. Iya, Tambah berapa? 52. Iya, dari mana itu dapat 52? 17 tambah 35. 36. 17 tambah 36. 35. Dari mana dapat 36? Enggak ada 35 itu 36. 35. 36. Dari mana dapat 36? Dari mana dapat 36? Nah, 3 berapa itu Pak?
35. Sebentar. Saya ambilkan papan tulis. Tunggu sebelum lanjut. Tadi berapa tuh soalnya itu? Ditulis jika? Tidak. Iya. Tulis di angka-angkanya. Mana ini semua? Coba ditulis dulu ini angka yang ketiga. Sudah ditulis? Sudah ditulis belum? Belum sih, Pak. Iya, ada lagi. Ini siapa yang coret-coret ini? Hapus dulu. Berapa angka pertama tadi, Nak? Berapa angka pertamanya? 0, 1, 3, 1, 3, 8, 18, 35. Iya, pelan-pelan Ibu. 0, 1, Jangan dicoret-coret dulu. Wih, tebalnya. Saya hapus dulu. 0. Berapa lagi? 1, Siapa itu coret-coret? 3, Jangan coret-coret dulu, nah. Weh. 1, 0, 1, 3, 3, kemudian 8, 8, 18, 18, kemudian 35. 5. Nah, sekarang 35. iya sudah nih. Ini bertambah 1. Ini ditambah 2, ini tambah 5. 6. 6. 5. Oh, 5. Salah tulis. 5. Iya, sabar. 6. 5. Ini bertambah 10. 10. Ini bertambah 17. 11. mana warnanya? Saya kasih merah dulu. Nah, sekarang yang barisan ketiganya kita lihat. Ini bertambah 1. Ini bertambah 3. 3. Bertambah Ini 4. udah 4. Bukan 4. 4. Bukan 4. 5. Apa Mita itu bilang? Tahu berapa sini? 5. 5. Jangan terlalu besar tulisanmu, Nak. Ini tambah tuh 7. 7. Nah, kalau kita lanjutkan ini, maka ini bertambah berapa? 0. 9. Ini kan polanya namanya pola bilangan kan? Belum. 1, Pi. Nah, kira-kira ini berapa tahun lanjutannya? 26. 26. Kita lihat. 36. 36. Di sini bertambah berapa di sini? 26. Bertambah 20. 6. Dari mana pada 26? Ini 17. Dan 17 tambah 9. Oh, Gitu. Berarti di sini berapa, Nak? 35 ditambah 2, 3. 6. 41. Berapa? 61, 41. 61. Nah, siapa tadi yang salah jawabannya? Saya salah bilang, Pak. Oh, salah bilang. Oke, diterima. Ya. Salah bilang. Salah hitung mungkin. Bisa dipahami ya? Nah. Siapa ini macet? Apa soalnya?
Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada barisan, coba lanjutannya. Barisan dengan aturan dikali. Ini dikali 2, ini kali 2, kali 2, kali 2. Nah, kalau ini nanti disebut deret geometri. Kemudian selanjutnya barisan dengan aturan dipangkatkan. Kalau tadi ada namanya barisan persegi ya, pangkat 2. Nah, ini pangkat 3 dia, 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat. Ini juga nanti polanya 3. Berarti selanjutnya ini berapa, Nak? 125. Dari mana Pak 125? 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 3. Enggak. Enggak. Selanjutnya ada barisan Fibonacci. Ini anunya, infonya. Aturannya Fibonacci ini mulai suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Ini Fibonacci penemunya. 1, 2 dari mana dapat 1 tambah 1? 3 dari mana? 3, 1 tambah 2. 5 dari mana? 2 tambah 3. Kemudian 8 dari mana? 3 tambah 5. 13 dari mana? 8 tambah 5. 21 dari mana? 13 tambah 8. Pertanyaan saya, berapa suku selanjutnya? 34. Berapa? 34. Dari mana dapat 34? 34. 21 tambah 13. 21. Iya, 13 tambah 21 atau 21 tambah 13. Ya. Pintar-pintar ini kelas 8 ya. Semuanya ini. Nah, kemudian ada rumus suku ke N, barisan bilangan. Contoh, ada barisan bilangan. Prinsip dasarnya begini, yang menentukan rumus ke N adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku ke-2, bilangan ke-3 dengan suku ke-3, dan seterusnya. Jadi bilangan ke-4 berarti bilangan berhubungan dengan suku ke-4. Barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Ternyata polanya kita dapatkan 2 itu dari 2 pangkat 1, 4 itu dari 2 pangkat 2, 8 itu dari 2 pangkat 3, 16 itu berarti 2 pangkat 4. Nah, berarti bisa kita tuliskan bentuk ke N-nya berarti 2 pangkat N. Saya muncul lagi papan tulisnya dulu. Mana papan tulis tadi? Saya hapus dulu ini ya. Jadi bukan hanya di kelas kita bisa pakai papan tulis, di Zoom juga boleh pakai papan tulis. Bukan kita pakai tulis. Ini bisa menghemat sekali, tidak perlu beli penghapus, tidak perlu beli spidol. Tidak laku spidol di kelas mana? Berapa tadi kawan-kawan? Oh, 2, 4, 8, 16 di. Siapa yang gambar ini? Sukunya 2, 4, 8, berapa lagi? 16. Dan seterusnya. Ini tadi kita sudah dapat suku ke N-nya, berarti N. Kita dulu ya. 2 itu dari 2 pangkat 1. 4 itu dari 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 16 itu 2 pangkat 4. Berarti bisa kita simpulkan suku ke N-nya adalah 2 pangkat N. Jadi kalau saya tanyakan 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6, salah. 6, berarti 6 itu adalah 2 pangkat 6. Berapa sih itu 2 pangkat 6? Ada yang tahu? Silakan tulis di papan tulis. Siapa yang menulis? Ini kesempatan menulis ya. Woi, bagusnya tulisannya. Jawabannya berapa?
64. 64. Banyak sekali ceritanya, nak. Wah, banjir. Jadi jawabannya 64. Banjir, Bisa dihapus banjir. yang lain, hapus yang lain. Kalau Sabila, ada siswa baru masuk. Keluar di luar. Bisa dihapus ini, karena saya tidak bisa hapus ini. Oh, bisa juga. Yang kok biar kamu menghapus ya? Dari pipanya. Sudah ku hapus, tambah lagi. Tidak tahu siapa orangnya. Nah, sekarang saya tanyakan U10. Nah, ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab,